Halo teman-teman, di sini saya akan nama saya Siti Wulandari Pujirayu Sugiarto dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat PowerPoint interaktif dengan fitur yang tersedia yang ada pada PowerPoint. Kami di sini menggunakan PPT untuk bahannya. Di sini kami mendapatkan template dengan animasi yang menarik pada Slidesgo. Teman-teman bisa langsung klik saja pada slidesgo.com. Selanjutnya di sini adalah kita masuk kepada slide kelompok 2. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angel Manik, yang selanjutnya ada Anggita Ulan Reskiana, selanjutnya ada Pasla Sentiasi Gumonrong, dan selanjutnya saya sendiri Siti Wulandari Pujirayu Sugiarto. Untuk slide selanjutnya, pada slide menu di sini kami menggunakan fitur pintasan. Fitur pintasan ini adalah ketika misalnya kita mengeklik tombol, maka akan langsung menuju kepada pintasan yang akan kita tuju. Nah, saya akan memberitahu cara kepada teman-teman untuk membuat fitur pintasan ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa memilih shape pada bagian di sini atau bisa juga di insert, kemudian teman-teman klik shape. Kemudian di sini banyak sekali shape yang bisa teman-teman gunakan atau bentuk yang bisa teman-teman gunakan sesuai selera teman-teman. Nah, saya misalnya menggunakan shape bulat seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat tulisan terlebih dahulu, pintasan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk membuat pintasan ini, teman-teman terlebih dahulu harus membuat animation-nya. Bisa teman-teman klik pada fitur animation yang ada di PPT. Teman-teman bisa menambahkan animation seperti apa yang ingin teman-teman gunakan. Nah, misalnya saya ingin menggunakan fitur animation yang fly in. Yang ini teman-teman. Nah, nanti dia akan muncul dari bawah seperti itu. Lalu kita gunakan jangan yang on click ya teman-teman, karena untuk yang slide menu ini saya menggunakan fitur di mana background ini tidak bisa diklik dan yang lainnya tidak bisa diklik, dan hanya tombol-tombol tertentu atau shape-shape tertentu saja yang bisa diklik. Nah, maka dari itu kita gunakan yang after preview atau bisa juga yang with preview saja. Nah, teman-teman juga bisa atur durasi dan delay-nya. Selanjutnya adalah kita setelah memberikan animation, kita pakai insert, atau bisa juga tidak dipakai animation juga bisa sebenarnya. Langsung saja kita klik action. Nah, klik hyperlink tuh. Ini teman-teman bisa lihat banyak sekali pilihannya. Ada next slide, banyak sekali. Kita akan menunjukkan ke slide. Misalnya adalah pada slide pengertian. Nah, maka nanti akan muncul kepada slide pengertian. Baik, di sini kita langsung klik saja, teman-teman. Kita coba ya, testi. Nah, pada fitur pintasan kita klik. Nah, langsung masuk kepada yang pengertian. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut kepada materi. Pada materi ini saya menggunakan sama seperti tadi, yaitu backgroundnya tidak bisa diklik. Nah, bagaimana sih background tidak bisa diklik ini? Kita klik terlebih dahulu transition. Kemudian yang on mouse click yang di sini advanced slide, di sini on mouse clicknya jangan dinyalakan. Kalau dinyalakan dia akan ketika kita klik kepada background maka akan langsung kepada slide selanjutnya. Padahal kita membuat PPT interaktif atau PowerPoint interaktif ini adalah untuk penggunaannya seperti fitur aplikasi, seperti itu, fitur pada aplikasi penggunaannya. Oleh sebab itu kita gunakan yang tidak on mouse click. Saya di sini menggunakan fitur itu. Dan untuk kembali kepada slide utama, karena di sini tidak bisa diklik teman-teman, kecuali adalah pada pengertian, pada yang seperti ini, yang tombol-tombol seperti ini saja yang bisa diklik. Oleh karena itu kita membuat fitur ini. Ini adalah untuk kembali kepada slide menu. Nah, penggunaannya sama seperti tadi, namun kita gunakan ini, tambahkan itu. Selanjutnya adalah untuk
yang materi-materinya teman-teman bisa isi sesuka hati teman-teman, dan juga untuk animasinya juga teman-teman bisa atur sesuai sesuka hati teman-teman saja. Selanjutnya adalah untuk fitur video. Di sini video. Kepada slide video ini kami menggunakan video pada YouTube. Jadi kami mencantumkan link YouTube di sini teman-teman. Nah, untuk pintasan tadi itu sebenarnya kita bisa menggunakan pintasan ke website, ke slide berapa saja, ataupun juga kepada folder. Namun untuk penggunaan folder ini tentunya siswa atau orang yang menerima file dari kita juga harus memiliki folder yang sama atau tidak akan bisa dibuka nantinya. Nah, misalnya adalah kita ingin membuat slide YouTube, kita ingin membuat kepada materi yang ini. Nah, kita akan membuat pintasan kepada link YouTube-nya. Klik insert, kemudian untuk link, klik yang pada link. Nah, di sini langsung tertera adalah address-nya. Kita bisa masukkan address atau link-nya di bawah sini teman-teman yang biru ini. Klik OK supaya memastikan dia ke link YouTube. Itu untuk video, dan praktikum juga sama. Selanjutnya adalah untuk virtual lab. Di virtual lab ini kami menggunakan virtual lab supaya siswa yang menerima PowerPoint kami juga bisa mencobanya dalam virtual lab. Karena pada masa pandemi seperti ini akan cukup sulit, sangat sulit bahkan untuk kita melakukan praktikum di sekolah atau di laboratorium. Nah, di sini kami menggunakan virtual lab. Virtual lab ini adalah sebuah website atau juga aplikasi, dan kami di sini menggunakan website ya teman-teman, karena untuk aplikasi tadi tidak memungkinkan karena filenya sangat besar dan itu pun hanya tersedia di PC. Untuk siswa yang mendapatkan PowerPoint ini di HP atau Android, iOS, maka akan sulit teman-teman. Oleh sebab itu, kita menggunakan website. Untuk website ini sama penggunaannya seperti tadi, kita masukkan link dan langsung saja masukkan link yang ada pada address, langsung kita okekan. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah pada fitur pada slide quiz. Nah, kami di sini juga menyediakan quiz. Untuk bahan evaluasi kepada siswa. Nah, di sini kami menggunakan fitur trigger teman-teman. Bagaimana sih cara menggunakan fitur trigger? Nah, kita akan mencoba membuat teman-teman. Di sini kita buat slide baru supaya memudahkan ya. Kita hapus terlebih dahulu. Misalnya adalah kita ingin membuat fitur trigger tadi, kita gunakan shape terlebih dahulu yang benar dan salah. Misalnya ini adalah benar ya. Benar. Selanjutnya kita buat lagi yang salah. Kita bedakan warnanya supaya tidak bingung teman-teman sekalian. Nah, langsung saja. Ini adalah untuk jawaban yang benar dan ini untuk jawaban yang salah. Teman-teman bisa lihat previewnya untuk sebentar ya. Di sini saya akan mencoba mengekliknya. Nah, ini ketika dicampurkan dengan larutan asam akan menghasilkan warna apa? Ini adalah jawabannya tidak berwarna, maka jawabannya akan muncul benar seperti itu dan akan hilang. Selanjutnya adalah ketika kita ngeklik merah atau kuning atau merah bata, maka akan muncul salah. Dan di sini saya juga menggunakan fitur di mana slide-nya ketika diklik background-nya tidak bisa diklik, teman-teman. Tidak bisa pindah ke slide selanjutnya. Kemudian untuk next. Nah, begitulah ya teman-teman. Nah, gimana sih cara membuatnya? Cara membuatnya adalah kita tambahkan lagi shape. Seperti tadi sama. Misalnya kita membuat
Ketika benar akan muncul tanda love seperti ini. Ini benar ya teman-teman, benar. Kemudian ketika salah akan muncul tanda seperti ini, tanda salah. Ini tanda salah ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita membuat terlebih dahulu shape-nya. Aduh Allah. Kita klik insert di sini. Klik animation ya. Kita add animation dulu kepada ini supaya bisa di-triggerkan. Setelah teman-teman mau pilih yang mana? Saya akan membuat yang float in misalnya. Nah, begitu. Jangan yang on click, kita gunakan yang after click. Jangan lupa after preview ya teman-teman, jangan yang on click. Ini juga kita gunakan yang after preview terlebih dahulu. Oh, jangan diklik dulu shape yang mana animationnya. Setelah itu kita klik pada after. Iya, lalu kita misalnya ingin membuat ini untuk yang salah kan, pintasan untuk yang salah. Trigger, klik off yang mana? Oval 7, karena ini yang salah adalah yang oval tadi bentuknya. Nah, untuk mengaturnya teman-teman bisa klik di animation pane. Lightning oval. Ovalnya di sini kalau bisa kita kasih animasi supaya tidak menyulitkan teman-teman sekalian untuk membuatnya. Nah, dikasih animasi, jangan lupa ininya after preview saja. Nah, ovalnya paling atas. Nah, begitu. Nah, ini itu adalah ketika dia muncul, maka akan muncul tanda salah. Misalnya kita klik nih, salah. Muncul dia. Begitu teman-teman. Untuk yang heart juga sama. Kita akan masukkan triggernya on click off rectangle. Nah, ini kan jika benar. Nah, begitu. Rectangle-nya juga kalau mau kita kasih animasi juga bisa teman-teman. Seperti ini. After preview, rectangle-nya terserah mau di mana deh benar salahnya seperti ini. Nah, kemudian ini akan menumpuk dan tidak akan hilang. Nah, untuk supaya hilangnya bagaimana? Supaya ketika kita diklik muncul langsung hilang. Kita klik dulu bendanya, kita klik dulu shape-nya, bentuknya. Selanjutnya kita klik add animation. Teman-teman pilih yang exit. Bisa pilih yang mana saja, mau fly out misalnya. Nah, dia akan langsung muncul. Nah, ketika kita mengeklik, oh salah teman-teman. Jangan lupa ketika ini kita klik dulu yang after preview-nya. Nah, ketika kita mengeklik ya teman-teman. Dan jangan lupa juga, tadi kita langsung saja begitu ya. Jangan lupa juga ini ketika sudah diubah, ketika sudah ditambahkan animation lagi, taruh lagi di bawahnya sini teman-teman supaya tidak lupa ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita klik lagi, langsung klik yang salah tadi. Mohon maaf tadi ada kekeliruan. Klik yang salah, muncul, langsung hilang dia. Tapi ini kita bisa atur kecepatannya dengan menggunakan delay dan juga duration. Benar. Nah, benar ini tadi belum saya atur untuk kepada yang hilangnya, kepada animation yang exit. Begitu teman-teman. Nah, itu menggunakan untuk pembuatan kuis kami menggunakan fitur trigger pada PPT seperti tadi teman-teman. Baik, sekian dari saya, Siti Wulandari Puji Rahayu Sugiarto. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Nah, teman-teman, saya Angel Manik ingin menjelaskan bagaimana cara membuat
kuis atau pertanyaan dengan website Wordwall. Pertama sekali kita buka websitenya. Nah, setelah itu kita klik bagian yang paling atas. Kemudian, setelah pada bagian ini, kita klik Sign Up to Start Creating. Nah, di sini saya masuk menggunakan akun Google saya. Teman-teman juga bisa menggunakan email juga, tapi di sini saya menggunakan Google. Nah, begini tampilan awal setelah kita masuki website ini. Nah, untuk membuat kuisnya, kita klik bagian Creating Your First Activity Now. Nah, di sini teman-teman, kita bisa membuat pertanyaan atau kuis-kuis dengan tema-tema yang bervarian. Mulai dari kuis, find the match, dan masih banyak lagi. Tapi di sini kami memilih bagian kuis. Nah, untuk membuatnya, saya mengambil soal dari website ini. Copy, kemudian ditempel di sini. Nah, setelah pertanyaannya selesai, untuk menentukan jawabannya itu, kita bisa klik di mana menghilangkan tanda silangnya menjadi tanda checklist. Nah, di sini jawaban yang benarnya itu yang C ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar seperti itu dengan mengklik ini pada bagian upload. Nah, jadi kita memilih gambar-gambar yang sudah kita simpan terlebih dahulu. Tetapi karena pertanyaan kami ini tidak ada gambarnya, jadi kami tidak terakan. Nah, setelah selesai, kita klik Done. Nah, untuk mencobanya, kita klik Start. Menurut teori asam basa Bront-Story, asam didefinisikan sebagai zat yang ini, itu. Di sini juga ada leadboard, show answer, starting again, bisa memulai kembali. Nah, kita beli. Jadi di sini bisa ditentukan siapa yang juara satunya, siapa juara duanya, seperti itu. Nah, untuk melihat jawabannya juga ada. Nah, seperti itu. Kalau memulai kembali juga bisa. Misalnya kalau kita memilih jawaban yang salah seperti apa gitu ya, teman-teman. Nah,
Disertakan juga musik-musiknya yang membuat kita sebagai murid yang mengerjakan tidak terlalu tegang. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bagaimana cara membuat kuis atau pertanyaan dengan website Wordwall